الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنازل الرحمات والسكنات. أشهدكم بأن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا علما ينفعنا warzuqna as-sa'adah fid darain, amin ya rabbal alamin. Ya, bagian ini nih, coba cari. Baik, sebelumnya kita baca kitab Khatmul Aulia yang ditulis oleh Al-Hafiz seperti gelar untuk seorang ahli hadis yang hafalannya di atas kebanyakan orang, ya. Standarnya ada yang menyebut 40.000, 70.000, 100.000, 500.000. Itu cuma misali, ya. Beliau ini sezaman dengan Imam Tirmizi, dengan Bukhari, dengan imam-imam yang lain, tapi lebih muda dan umurnya lebih panjang. Di antara para ahli hadis itu yang serius bicara tentang warisan rohani Rasulullah SAW, salah satunya Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, ya. Ada kawan kita coba terjemahkan, tapi terjemahan bebas, ya. Judulnya apa? Serba-serbi wali, apa judulnya? Teka-teki wali. Tapi judul yang terjemahan yang kita sangat anjurkan itu teks Arab, ada terjemahan gitu, seperti buku Al-Fath Ar-Rabbani yang dipakai Buya. Jadi untuk daras, untuk ngaji, bagusnya yang begitu. Sekarang kita masuk setelah beliau menjelaskan dua jenis wali Allah. Ada auliaullah, ada aulia hukukillah. Aulia yang kedua ini, aulia hukukillah, orang-orang soleh, orang beramal, yang diharapkan ganjaran pahala. Kalau bahasa umumnya disebut wali am. Sif lana manazil al-awliya, ceritakan kepada kami makom-makom para wali, ya. Ada lagi misalnya, kalau orang dekat tuh, ya, ada makom-makom lagi nggak? Orang dekat itu ada tingkatan lagi nggak? Ternyata ada, dan di mana gitu. Atau misalnya pertanyaan kelima, di sisi Allah itu ada nggak istilah makom ahlil majalis wal hadis, orang yang diajak ngobrol sama Allah? Kalau para nabi disebut Khalilullah, temannya Allah gitu.
Nah, kalau kata Nabi SAW, setiap umat inna likulli ummatin ya muhaddatsun. Nah, setiap nabi itu punya umat, setiap masa itu, setiap umat ya, itu punya orang yang bisa diajak bicara. Kalau di antara umatku, dia bukan nabi, tapi diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana min ummati fahuwa lakana Umar gitu ya. Kalau ada berarti Umar orangnya. Terus ada yang nyeletuk kam adaduhum. Ini berapa jumlah mereka? Ada misalnya pertanyaan khatamun nubuwah, khatamul aulia, penutup walayah kewalian, penutup kenabian. Itu maknanya apa gitu. Sehingga beliau dituduh karena orang nggak baca kitab, dituduhlah ia mengatakan setelah dirinya nggak ada lagi wali. Nah, tuduhan yang sama sampai kepada Ibn Arabi juga. Kemudian dia bahas tentang ruh, nama, wahyu, ya, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi buku. Jadi dia menjawab pertanyaan orang jadi buku. Kalau ente jawab pertanyaan orang jadi status. Khalas, wujud. Kejauhan ini. Ilmul awliya wa ilmul anbiya wa ilmul awliya. Coba sembari dicari ya. Dan Imam Hakim Tirmizi ini yang mengkritisi cara sebagian ahli riwayat, ahli hadis yang hanya menukil hadis tidak menjelaskan makna. Orang paham apa kata dia? Maka dia tulis kitab dia judulnya Nawadirul Usul 4 jilid. Itu kitab hadis lalu dia urai. Maka insahat ta'bir jika benar, dialah bapak pensyarah dalam ilmu hadis. Walaupun sebelum dia sudah ada yang mencoba mensyarah, tapi gebrakannya tidak sekuat Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Jadi yang jurusan ahli hadis ini perlu dikaji di kampus-kampus ya. Dia ini tidak hanya meriwayatkan data teks, dia juga pakar memahami isi teks. Dan dia tidak hanya memahami teks berdasarkan data yang zahir. Kata dia ada metode lain cara membaca teks, yaitu nur yang masuk ke dalam kolbu. Nah itu yang lagi-lagi dibahas oleh Buya Yunal. Jadi ini pengajian ini untuk Buya Yunal sepertinya ini. Coba, sebenarnya setiap kita mengalami apa yang disebut ilham. Tiba-tiba kita ini kepikiran sesuatu, tahu nggak idenya dari mana? Memang itu yang mikirin sendiri? Enggak ada. Bang Dik tiba-tiba ingin menggambar sesuatu, melukis sesuatu, nulis syair sesuatu. Kita nggak tahu tiba-tiba itu datang sendiri. Kok bisa? Ente yang bikin? Bukan. Terus siapa yang bikin? Sama nih Buya Yunal, Buya Rahmat kan lagi nulis tesis nih. Kita doakan sebulan ini selesai, amin. Lagi nulis, tiba-tiba dapat ide baru. Itu kayak turun loh, gitu, begitu rasanya. Kalau dibuat ilustrasi begitu. Nah, apakah itu dibuat-buat? Tidak. Nah, ini yang dikatakan tadi, yang kita baca di sore hari tadi apa? Allah menurunkan air dari langit, ya. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Bisa ditarik dikit lagi ya. Sini, ini artinya.
setiap orang nulis itu ada yang idenya dari hafalan dia, ada dari hasil berfikirnya, ada dari hasil pengalamannya, ada dari hasil rasa yang masuk ke dalam hatinya, yang kita sebut nur, yang kita sebut ilham, yang kita sebut apapun itu. Kitab-kitab ini yang kita baca dari kemarin, dia menggabungkan antara semua itu, ya. Kita masuk ke pasal kelima. Sebelumnya mari kita baca kitab ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-faslul khamis, ilmul awliya wa ilmul anbiya. Nah, fasal khamis bukan dari pengarang, ilmul awwa, ilmu aulia itu dari pentahqiq editor, ya. Si pengarang tidak ngasih judul ini judul dari siapa? Editor. Fahadha wa asbahu hadha, coba ikra dawami indak wujud PDF 100 berapa tadi? 327, ya. Wah, itu sudah beda lagi. Cetakan Darul Kutub itu komersil, jadi dia nggak pakai tahqiq dia. Boleh sih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari sini, ya. Bisanadikum al-muttasil ila al-imam al-hakim at-Tirmidzi. Fa'ana Allah bihi wa bikum wa bi'ulumikum fi dharaini amin. Qala al-fasl al-khamis ilmu al-awliya wa ilmu al-anbiya. Terjem. Pasal Pembahasan kelima tentang ilmu para wali dan ilmu para nabi. Fahadha wa ashbahu hadha huwa ilmu al-anbiya wa ilmu al-awliya. Langsung terjemahin. Ini dan pembahasan yang serupa dengan ini yaitu ilmunya para nabi dan ilmunya para wali. Bihadzal ilmi yutali'una tadbirahu. Dengan ilmu ini mereka para nabi dan para wali itu memutalaah, menilik tadbirnya Allah di alam ini gitu. Perannya Allah. Wa bihadzal ilmi yaqumuna bil ubudiyyati lahu. Dan dengan ilmu ini juga mereka menunaikan ibadah kepada Allah. Kehambaan kepada Allah. Li'annahu man kushifa lahu al-ghita'u an hadha an-naw'i min al-ilmi فإنما فتح له في الغيب الأعلى حتى لاحظ ملك الملك بعد أن قوم ثم هذب ثم أدب ثم نقى ثم طهر ثم طيب ثم وسع ثم عوذ. Karena sesungguhnya orang yang disingkapkan bagi dia al-ghita, ya, hijab gitu ya, dari ilmu ini, maka itu dikarenakan ketika itu dibukakan baginya fil ghaibil a'la, ya, alam kegaiban yang tinggi, sehingga dia menyaksikan Malikul Mulk, Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia qawwama, menunaikan kehambaan, kemudian hadzaba, melatih dirinya, thumma addaba, kemudian belajar beradab, thumma naqqa, kemudian dia membersihkan dirinya dan mensucikan dirinya, thumma tayyaba, kemudian dia mengharumkan dirinya, thumma wassa'a, kemudian dia meluaskan dirinya, thumma awadha, kemudian dia berlindung dengan dirinya. Fatammat wilayatullahi lahu, maka sempurnalah kewalian wilayatullah baginya. Wa saluha fil majlisil a'la min majalisil awliya, dan ketika itu pantaslah dia masuklah dia ke majlis al-a'la, di antara majlis-majlisnya para wali. Baina yadayhi, di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, yunajihi kafaha, dia bermunajat langsung kepada Allah. Wa yaliju majalisahu samaha, dan dia masuk ke majlisnya Allah itu. Samaha, dengan mudah.
ma lahu min hajizin, tidak ada baginya daripada pembatas. Fayarji'u min indihi ma'al fana'il akbar fayaqumu bihi bil ubudiyyati muharasah. Maka dia kembali dari sisinya Allah bersamaan dengan fana yang agung, maka dia menaikkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala muharasah, dengan penuh cinta. Dengan penuh cinta. Baik, yang saya tanda-tandain itu yaitu penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu para nabi, ilmu para wali sama gak? Sama atau tidak? Ya sama. Kalau nggak wali setan deh. Ilmu para wali, yaitu juga ilmu para nabi. Nggak boleh keluar, nggak boleh minggir, nggak boleh miring, mesti pas. Ya. Maka kata beliau, fahada wa asbahu hada, inilah ya, dan sejenis pertanyaan kayak tadi itu. Coba, nabi pertama jadi nabi, perintahnya sholat, zakat atau apa? Iqra. Terus ente orang baru masuk Islam disuruh sholat, disuruh zakat, lah kabur dia pasti. Dia belum kenal yang dia sembah, dia baru tertarik ke Islam, baru tertarik ke tauhid bahwa Allah Maha Esa, Allah itu transcend, segala macam. Terus ente udah bebankan hukum. Nah, itu yang membuat orang kabur. Nah, Nabi SAW awal dapat wahyu, berapa tahun beliau dapat wahyu, kemudian turun surat pertama, jadi wahyu itu mimpi dulu, baru wahyu Quran, itu beda dengan wahyu nubuat. Jadi wahyu nubuat, beliau mimpi. Kalau wahyu tanzil, itu Quran, itu umur beliau 40 tahun. Ya. 40 tahun. Itu tugas. Jadi wahyu tanzil, wahyu risalah itu penandaan bahwa beliau bertugas sebagai seorang rasul. Beliau sudah rasul, tugasnya belum, SK-nya belum turun, kira-kira begitu. Nabi Muhammad SAW itu sudah rasul belum sebelum umur 40? Nah itu sesatnya ente itu. Ya mangsa. Kata beliau apa? Kuntu awwalan nabiyyin, aku nabi pertama, rasul pertama. Wa akhir man bu'its, tapi terakhir diangkat, dibangkitkan. Bu'its itu bukan diangkat, dibangkitkan, ditugaskan. Ya, nanya lagi. Jadi ketika Sayyidah Aminah melahirkan Muhammad bin Abdullah, itu rasul bukan? Rasul sudah. Sebelum lahir masih di perut, sudah rasul belum? Sudah rasul. Belum lahir nih, belum ada di janin nih. Sudah rasul belum? Dalilnya apa tadi? Hadis Imam, ingat hadisnya. Hadis riwayat Imam Abu Nuaim, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, hadis Imam Al-Hakim, dan hadisnya sahih. Kuntu awwalan nabiyyin. Ya. Wa akhiru man bu'its, ya. Aku nabi pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dibuka kepadanya tentang ilmu hakikat, beliau akan selalu ngomong aku. Maka antum perhatikan kalau wali Allah sedang dia diizinkan menatap hakikat itu, dia akan ngomong aku. Itu wajah ketegasan jalaliyahnya muncul. Jangan ente suuzon. Buka hati, rasakan, lebur di situ. Dan kita akan diizinkan masuk bersama Al-Majlisul A'la. Ini kan majelis Nabi SAW sebut majelis ilmu Raudatun min Riyadil Jannah. Ya, semoga masuk, amin. Kan ini di bumi, di langit ada majelis lagi, ya, di atasnya ada majelis lagi, maka ada namanya al-majlis
a'la. Coba perhatikan tadi ya. Dengan ilmu ini, dengan ilmu yang diwariskan para nabi kepada para aulia, yutali'una tadbirahu. Mereka bisa membaca kehendak dan peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih dahulu beramal, beradab atau ilmu? Lebih dulu sholat atau ma'rifatullah? Awaluddin, awal agama ma'rifat bukan sholat. Tapi yang pertama dihisab nanti sholat, itu beda tuh. Kalian dipaksa sholat dulu, diancam sholat dulu sebelum kenal yang disembah. Hasilnya begini. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai berubah, ini sudah. Ya. Akhirnya sholat itu ada malesnya. Bahkan mulai nggak mau sholat lagi kayaknya nih ya. Orang kalau udah tahu nikmatnya mengenal Allah, dia rindu sholat. Rindu dia sujud itu. Nikmat sekali sujud itu. Ruku, sujud, baca nama Allah itu nikmat sekali. Ya. Bercengkrama dengan kekasih itu kan asik. Ditinggal, berpisah, kita rindu. Dan kekasih sejati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kekasih pasangan ini bakal ditinggal ini. Jangan terlalu menggantungkan hati. Kekasih sejati kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu di situ ya. Wa bihadzal ilm, dengan ilmu inilah yakumuna bil ubudiyah. Jadi mereka nyembah Allah bukan karena diancam, tapi karena mengenal yang disembah. Nah, dengan ilmu itulah ya mereka yakumuna bil ubudiyah. Mereka menunaikan adab-adab kehambaan. Hamba ya patuh. Ya. Li'annahu man kushifa lahul ghita, karena siapa yang diangkat baginya tutupan zulumat, hijab kegelapan dari hatinya, ya, fa innama futilaha lahu fil ghaibil a'la. Ya, dia sedang dibukakan ghaibul a'la. Inti jangan bayangkan ini alam gaib apa, lorong, enggak usah begitu. Ciri-ciri sudah tersingkap ghaibul a'la, orang siap menerima ilmu walaupun dia nggak nyantri. Tapi kalau nggak siap menerima ilmu tasawuf ini yang ditulis guru-guru kita, masyayikh kita, imam-imam kita dari dulu, walaupun ente puluhan tahun di pesantren tapi nggak mau menerima ini, nggak mau tasdik ke ilmu itu, malah kemudian ngejekin orang belajar ini, yaitu belum kusifalahul ghita, ya, belum tersingkap ya, tutupan zulumat, hijab-hijab yang ada di otak, di hati ya, dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan al-ghaib al-a'la. Jadi ghaib itu ada macam-macam ya. Coba sekarang Mekah gaib nggak sama kita? Gaib. Bisa ngeliat Mekah nggak? Nah sekarang. Berarti dia lagi gaib. Itu gaib biasa. Oke. Orang tua kita udah meninggal belum? Itu gaib. Gaib aja. Surga neraka udah lihat belum? Itu gaib. Gaib aja. Sudah nyambung? Malaikat, jin, itu gaib aja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Nah, gaib yang mana yang dimaksud? Oh, ini nggak bisa nyamping. Kita zoom aja ya. Jadi macam-macam al-ghaib. Macam-macam kegaiban. Ada gaib yang al-adna, gaib rendah. Kita bagi 3 aja Bu ya. Ya, ini kalau versi beliau ini pembagian Tirmizi. Gaib al-wusta, menengah. Gaib al-a'la, ini versi beliau. Al-adna, al-wusta atau al-awsat, al-a'la, rendah, menengah,
Terus tinggi atau luhur. Jin itu gaib nggak? Kita beragama, berzikir untuk nundukin jin atau bukan? Bukan. Oke. Sudah? Nyambung nggak? Apa tulisannya ke ini? Ya, tulisannya lebih dari Pak Dokter sih. Ada gaib yang rendah. Gaib yang rendah itu gaib sesama makhluk di bumi. Nah, itu rumusannya. Setiap makhluk di bumi yang kita tidak bisa lagi lihat dia sekarang, maka dia gaib rendah. Nyambung? Berarti jin gaib. Gaib berarti gaib apa dia? Kita nggak bertujuan untuk itu. Tapi kita percaya ada jin. Malaikat lebih tinggi karena dia penduduk langit. Maka al-ghaib al-wusta atau al-awsat. Gaib yang menengah. Langit, bumi, sorga, neraka, loh mahfuz, al-kursi. Itu masuk al-ghaib al-wusta. Jibril bisa naik ke aras nggak? Waktu Mi'raj. Berarti itu gaib. Itulah awal dari, kalau di alam kemakhlukan, itu awal dari al-ghaib al-a'la. Yang di situ hanya Sayyidina Muhammad SAW yang diizinkan masuk. Ya, selebihnya harus izin beliau dulu. Ya. Itu al-ghaib. Nah, kalau di mustalahnya Al-Hallaj, ya, rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirrahu. Ya, semoga Allah mengampuninya karena dia mengatakan anal haq itu. Ya, akulah Allah itu. Semoga Allah maafkan dia itu, ya. Dia tidak bermaksud mengaku-aku dirinya Tuhan, cuma rasa itu melewati kesadaran dia. Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani, Najmuddin Kubra, Ibn Arabi, Syazili, itu mereka ada istilah, ada ghaib, ada ghaibul ghuyub. Nah, ini pembagian versi lain. Ada gaib biasa, al-ghaib aja. Al-ghaib, ghaib biasa aja. Ada ghaibul kegaiban dari alamnya gaib. Jadi di alam gaib itu ada lagi yang lebih gaib di situ. Tapi ini teka-teki lah ya. Minus kali minus berapa? Jadinya apa? Ini dia rumusnya. Ghaibul ghuyub itu ketika engkau gaibkan dirimu, nyatalah yang gaib yang di sana menjadi zahir. Nah, kalau orang-orang belajar kanuragan, ya olah rasa, olah aura, olah prana, olah begitulah. Dia menggaibkan rasa dirinya, maka dia bisa merasakan energi orang. Tapi sampai di situ aja. Nyatalah kelihatan tuh energinya ini ya. Tapi bukan itu tujuan kita. Ghaibul ghuyub itu bukan itu, lebih jauh lagi dari situ. Ghaibul ghuyub inilah hadrah ya, hadrah malakutiyah. Ya, alam-alam malakut, alam-alam malaikat ya. Alam-alamnya Sayyidina Jibril, Mikail, para malaikat lah. Ghaibul ghuyub. Ada lagi. Sebenarnya ada yang bagi ghaibul ghaib, ghaibul ghuyub. Nah, kita bagi 3 aja. Kalau Allah itu gaib nggak? Boleh nggak sebut gaib? Ya boleh. Bagi sebagian ulama boleh. Tapi disebut al-ghaib al-mutlaq. Gaib yang al-mutlaq. Ya.
Tapi nggak boleh mensifati Allah dengan ya gaib, itu nggak boleh. Gaib yang mutlak. Mutlak itu nggak ada lagi ikatannya, kaitannya dengan apapun. Dan cara untuk masuk ke sana hanya ada satu, fana'un nafs, melebur keakuan, ya. Nah, maka kalimatnya di sini fa innama futiha lahu fil ghaibil a'la hatta la haza malikal mulki. Maka sesungguhnya tersingkapnya bagi si wali Allah atau seorang nabi ghaib yang a'la atau ghaib yang mutlak, ya, sehingga dia diizinkan berjumpa dengan Allah. Setelah apa? Coba, ini tahapan orang jadi wali oleh Imam. Ini dia. Oleh Imam Tirmizi. 1, qawwama. 2, hazzaba. 3, addaba. Naqqa. Tahara. Tayyaba. Wassa'a. Awwada. Berapa buah? Coba hitung. Ini kelihatan gitu? Oh, oke, ya. 8. Qawwama 1, hadzaba 2, addaba 3, naqqa 4, dhahara 5, tayyaba 6. Benar ya? Salah itu enggak saya? Wassa'a, awwadha. Oke. Fatammat wilayatullah lahu. Maka sahlah dia disebut wali Allah. Qawwama. Apa arti qawwama? Qama. Ya, aqimis salata li dzikri. Apa arti aqimis salah? Ya. Mendirikan, menegakkan. Nah, qawwama itu dilatih disiplin. Jadi qawwama latihan disiplin. Disiplin waktu, disiplin nafas. Nafas ini dijaga. Nafas, disiplin kolbu, disiplin was-was, jangan masuk. Ya. Disiplin fikrohnya, pemikiran jangan kemasukan was-was. Hati-hati. Hati-hati benar ya. Salah satu godaan orang belajar makrifat, belajar tarekat, hakikat itu was-was. Was-was itu kadang nggak berkaitan dengan ilmu yang diajarkan guru. Tapi masalahnya guru berpolah, gurunya bikin tingkah. Atau orang di samping guru bermasalah. Atau muncul sifat-sifat yang manusiawi pada guru yang dia ngajar ilmu ini. Itu was-was ke ente itu, hati-hati. Itu terjadi dari masa ke masa sampai hari ini. Bahkan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang menghijab seorang murid memahami gurunya? Dia terganggu fokusnya untuk menerima ilmu gurunya hanya karena lelaku gurunya, sifat-sifat gurunya. Hati-hati, hati-hati benar di situ. Nah, itulah makanya kita tanya, ente sudah tasdik belum? Ente sudah taslim belum? Dua kan beda tuh. Tasdik mah ilmunya, udah taslim belum sama orangnya. Kalau tasdik mah semua orang tasdik. Tapi kalau taslim, tasdik kita nggak terganggu bahwa kita percaya ilmu dia hak. Walaupun kita tahu, oh dia manusia biasa kok. Manusia biasa apa? Sakit ya sakit. Kalau lagi susah ya susah, lagi senang ya senyum. Lagi susah ya meringit apa ya. Ya, ente kalau susah ngapain? Kalau lagi masalah ya begitu, manusia. Nah, itu yang disebut kata Ibnu Taimiyah, itulah hebatnya Allah. Menutup nur kewalian orang lewat sifat manusiawinya guru. Nah, ini hati-hati di situ. Banyak juga yang bergaya-gaya seakan-akan dia wali, seakan-akan dia khidriyah.
Ya, penampilannya, masya Allah, gayanya, ngomongnya, duduknya, sorbannya nggak ada kaitan. Ini karena ijazah aja ini bukan ijazah kewalian. Karena Abu Lahab juga bersorban, ya. Jadi ente jangan ini nggak ada kaitan dengan wali. Guru saya kasih ijazah saya sorban, itu aja. Maka saya pakai imamah. Kadang juga nggak pakai, kan kita nggak saklek juga, ya. Kadang ngajar nggak pakai kopiah juga nggak apa-apa. Cuma ente-nya yang terganggu kan? Masa ngaji ma'rifat nggak pakai kopiah? Lah apa hubungannya? Ya, sebanyak itu orang pakai sorban dia ahli ma'rifat nggak? Sebanyak itu orang pakai kopiah dalam nggak ada urusan. Itu masalah dia kolbunya ada apa enggak? Ini masalah dia bersanad kepada orang tuh enggak. Banyak kok pakai sorban, tapi agamanya Sikh. Ya, jadi kita jangan gagal fokus oleh performan, oleh penampilan zahir. Ya, coba inilah yang sedang kita ambil, ya, spirit dari Al-Imam Al-Arif Billah Hakim At-Tirmizi yang kita ziarah tahun berapa, Bu, ya? Ziarahnya 2023, ya. Kita alhamdulillah diizinkan ke Termez, perbatasan dengan Afghanistan, jadi Uzbek bagian selatan. Masya Allah, itu saya rindu mau ke sana lagi. Ya, nikmat sekali. Tapi ketika di sana saya sedih gitu. Dia itu diusir dari kampungnya, bayangkan coba. Tapi apa yang menarik? Ada dua Tirmizi yang masyhur. Imam Abu Isa Tirmizi pengarang kitab Sunnah, Sunan Tirmizi. Ada yang kedua apa? Hakim Tirmizi. Yang masyhur di kota itu masjid agungnya Masjid Al-Hakim Tirmizi, bukan Abu Isa. Kita ziarah kedua-duanya, alhamdulillah. Dan kita baca hadis, baca sanad dua-duanya di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, spirit inilah yang mau kita praktekkan di surau-surau kita, insya Allah, ya. Makanya di Ribat tetap ada suluk, walaupun ente ngaji marifat kayaknya aneh, takut ente kalau ngaji marifat tuh, ya. Kayaknya udah jadi apa gitu. Takut ente nggak mau sholat lagi. Ya, makanya kita harus tetap ada suluk, tetap ada wirid pagi sore. Itu kan bagian dari qawwaba wa hadzaba summa addaba. Ya, disiplin ngaji. Masa aneh yang ngajar dulu datang, ente yang kayak aneh yang butuh aja. Gitu kata Buya. Ya, kalau saya kan datang spontan, pengen tahu aja kalian ini disiplin apa enggak. Kan ini bukan jadwal saya hari ini. Pengen tahu aja, ternyata yang datang on time, kalian tuh lebih senang ngaji ini daripada baca Quran. Kan baca Quran dulu tadi. Kita udah undurin dulu ngaji pada asar langsung. Ya, sekarang apa? Kayaknya kalian ketinggian ngaji marifat kali ya. Udah nggak mau, kan kita ba'da asar jam berapa? Jam 4 baca Quran dulu. Udah nggak minat Quran ente, ya. Marifat ente lo ketinggian berarti, ya. Ngeri. Nah, kita nggak mau jam 4 datang sini dulu baca Quran. Kecuali yang kerja, ya, kabarin yang khidmat, saya kerja. Ya, kalau nggak kerja ya datanglah. Lebih tinggi Quran tuh kita Hakim Tirmizi. Lebih Quran atau Awariful Ma'arif Surawardi. Ya Quran lah. Ente baca beginian ya pahalanya di ilmunya. Kalau baca Quran, mandang aja itu udah pahala. Apalagi baca, apalagi kemudian dibener-benerin sama dawami itu. Itu udah ngeri kali, itu sudah. Ya. Itu bagian dari hazzaba summa addaba. Ya. Apa kata Imam Judaid, tariquna musyayyadun musyabbakun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita sama Quran begini, sama sunnah begini, gak boleh lepas. Ya. Jadi gak ada ceritanya. Baca Quran ente itu irama doang yang bagus, tajwidnya salah-salah. Kita gak perlu irama kita. Baca Quran itu yang penting tajwidnya. Jadi sebaik-baik bacaan Quran bukan irama dangdut atau irama pop. Pakai nahawan kayak apalah gaya bener ente.
Nggak usah begitu-gitu ya. Walaupun kita membolehkan itu. Pakai tajwid. Itu baca Quran langsung indah. Ya. Dan rasakan kalau orang pakai tajwid itu, kalau irama kan dia mainnya di sini. Ya, di apa? Pita suara. Tapi kalau orang baca tajwid, titik-titik latifah yang ada dalam mulut itu bekerja semua. Dan kita punya guru ketua MUI lama yang orang Makassar, siapa namanya? Aduh, lupa. Tinggal di Rawamangun. Aduh, saya lupa namanya. Udah meninggal, dia baru meninggal beberapa tahun lalu. Ditanya orang, Kiai nggak stroke, rahasianya apa? Saya baca Quran tiap hari katanya. Quran jadi betul-betul kena titik saraf dia setiap hari. Badannya sudah ringkih, tapi dia nggak pernah uzur. Dan kalau baca Quran dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Kata Nabi SAW, ya, ibda bil yamin pel yumna. Yamin pel yumna. Al yumna, so. Jadi tayammun sunnah. Memulai dari kanan itu sunnah. Karena ternyata otak kita ini, dia emang dari kanan ininya. Untuk ngerawatnya. Sampai kiri. Ya. Teori tentang pembagian otak itu kan diperdebatkan oleh ahli otak ya. Kalau ente punya otak. Kalau kita dapat dari Ghazali juga bagi teori-teori begitu ya. Nah, kalau nafsiyah ego maunya dia emang santai-santai, betul nggak? Leyeh-leyeh, santai-santai, males-males itu nafsiyah. Ya, saya mah pengennya tadi nggak tidur karena kita kecapean dari tadi ya. Kita ngurusin yang surau buaran tuh. Tapi takutnya bulan depan saya nggak bisa ngajar, makanya saya sempetin ini. Nah, kita dadakan sini ya, yang baca Quran cowoknya 3 orang, ceweknya berapa orang tadi? Ya, coba Selasa depan jam 4 sudah mulai baca Quran. Kalau bisa asar di sini, ya. Kecuali lagi sibuk ya, diundang presiden gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Nah, ini satu qawwama latihan disiplin, hazaba itu merapihkan. Nah, merapihkan sesuatu, jadi banyak itu terus dia rapiin, dia buang nggak penting, itu namanya hazaba. Adaba membaguskan adab. Jadi ada orang ilmunya udah bagus tapi adabnya belum bagus. Di ribat ada belajar adab. Tapi kalau suluk langsung belajar adab. Di majelis belajar adab tapi tidak selalu. Sumanak nggak cukup belajar adab. Ada menghancurkan keegoan dalam adab itu. Nah, itulah khidmat. Nah, kita gabung itu dalam khidmat. Naqqa membersihkan. Tahara satu paket ya. Membersihkan batin, zahir, summa tayyaba. Lalu kalau badan sudah dibersihkan supaya dia tetap terasa bersih, diapain? Ya dikasih deodoran, ya keteknya kasih deodoran, betul nggak? Biar nggak apa asem. Masa orang majelis, ya keteknya bau, pakai jilbab, kalian wajib pakai sejenis deodoran, apapun itu, yang bisa menangkal bau lepitan-lepitan ini. Wajib itu. Kalau di majelis bagian dari adab, ya jangan sampai ada nanti yang ngomong, orang berjilbab bau. Jangan sampai ada ngomong begitu, ya mesti harum. Yang nggak boleh itu parfum si nyong-nyong, itu nggak boleh. Kalian pakai di sini 70 meter, sono masih kecium. Nah, itu yang nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Itu ya yang dimaksud tuh parfum para penggoda itu nggak boleh. Kalau parfum estetik tuh estetik.
From estetik oke ya. Nggak ada masalah ya, performance ya boleh. Nah, biasanya yang baru hijrah ini salah paham. Dulu kan saya salah paham. Parfum tanpa alkohol. Emang masalahnya apa kalau parfum tanpa alkohol? Emang kamu kira di buahmu nggak ada alkohol? Ya, buah-buah kita itu loh ada alkoholnya. Ada etanol, metanol, ya kan? Itu kan zat kimia. Tidak ada dalilnya bahwa alkohol itu diharamkan masuk ke dalam parfum. Kenapa? Semua makanan kita ada alkohol kimiawi di situ dan dia natural. Coba simpen tuh tape. Alkoholnya lebih tinggi dari bir. Tuh enak katanya. Pengalaman ente ngerti. Jadi tidak ada dalilnya, itu hanya ijtihad ulama cari apa ya ilatnya. Kenapa yang memabukkan itu zat kimia apa? Maka tertujulah pandangan mereka yang memabukkan itu namanya zat kimiawi bernama alkohol itu namanya etanol di situ, bahasa kimiawinya. Tapi itu juga belum pasti. Kenapa? Tapi orang minum juga nggak mau mabuk dari dulu. Nah nenek kakek kita juga sehat-sehat aja, nggak pernah hilang akalnya. Coba badan bang hot jadinya. Ya. Terus yang nggak boleh apa? Nah, itu ada pembahasan khususnya. Nanti kan pengurus MUI banyak di sini, ya, biar mereka aja yang urus tuh. Ya, biar kita nggak salah fokus. Tapi ala kulli hal, pengen hijrah, tapi kemudian jadi bau. Boleh parfum. Jadi parfum pakai alkohol hukumnya apa? Boleh. Tidak terlarang. Kecuali alkoholnya ente minum. Allahumma sholli ala Muhammad. Alkohol yang diparfum itu fungsinya untuk bikin lengket tahan, awet. Setahu kita begitu ya. Mungkin ada faktor lain mungkin biar dia lebih bagus hasilnya. Wallahu alam itu kreasi mereka lah. Kalau kita luka kasih alkohol nggak? Kenapa boleh? Yang dikasih mulut ente belukanya. Kenapa boleh? Nah, jadi jangan salah memahami ini. Di hadis Nabi, kullu muskirin haram. Yang haram itu setiap yang memabukkan. Bukan alkohol. Terserah itu ya. Ya. Coba cari hadis yang mengharamkan alkohol, datangin sini. Riwayat siapa? Kalau ada saya bayar, saya beli. Hadisnya saya beli. Enggak ada. Yang ada kullu muskirin haram. Maka baik dia minuman ataupun dia cuma serbuk ataupun dia asap, memabukkan dia haram. Jadi keluarlah dari perdebatan masalah alkohol. Perdebatannya harus muskir. Apa arti muskir? Sesuatu yang menghilangkan kesadaran akliyah. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah walaupun diperdebatkan ya, di sini canggihnya Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Dulu orang berpikir alkohol itu cuma ma'iyun, cairan. Padahal hadisnya kullu, setiap apa saja. Mau dia madiyun. Waktu zaman itu kayaknya belum ada orang pakai apa tuh namanya? Pakai bubuk-bubuk itu, ente mantan pemakai kan? Gitu ya, astagfirullah. Ya, dulu mungkin kayak apa? Pakai ganja jenisnya opium, ya, pakai asap. Jadi dukhaniyun, ma'iyun, au apa? Kalau serbuk tuh apa? Turabiyun, sa'idiyun, apapun jenisnya. Wa huwa muskirun fahuwa haram. Kalau dia memabukkan dia haram. Ustaz, kalau itu cinta memabukkan bagaimana Ustaz? Oh itu gak ada urusan itu. Itu tanya ke Buya Asmi yang bisa jawab itu. Nah, setelah nakah ya, tahara tayyaba dibagusin, wasa orangnya setelah ini dibikin dia harus bisa dia memahami sesuatu tidak monoton, dia harus wasa.
cara pandang batiniahnya harus luas. Baru awwaza, dia kembali kepada perlindungan Allah. Fatammat wilayatullah, maka sempurnalah kewalian Allah padanya. Wilayatullah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah kepadanya, itu yang disebut wali. Jadi wali itu nggak aneh-aneh, bukan orang yang kalau jalan kita pakai mobil, dia pakai jalan kaki, duluan dia nyampe, itu bukan wali begitu, nggak ada urusannya. Ya, saya sholat di sini, ada dia, temanku sholat di sana, ada dia, di Mekah ada dia, belum tentu ya. Siapa tahu orang cuma mirip doang. Wah, kalau sudah dia melakukan ini, ya, ini kalau diringkas ya, berilmu, berzikir, mengamalkan zikir dengan semua adab-adabnya sampai kepada goal terakhirnya, ilahi anta maksudi waridho kamat lubi, lalu dia berkhidmat. Berkhidmat itu mulai masuk kepada thayyaba wassa'a. Ya, dia mulai membersihkan ego dirinya, mulai menempatkan dirinya pada orang lain. Oh, ternyata enak ya dikhidmahi orang gitu. Maka dia ingin mencoba berkhidmat kembali. Ya, jadi kalau diribat sebelum dapat ijazah, diapain? Suruh nyuci piring, suruh nyapu, ya. Kerjaan Buya Aldomi itu. Ya, ganas Buya Aldomi kalau didik tuh ya. Barakallahu fikum. Wasaluha fil majlisil a'la, barulah pantas saluha. Apa arti saluha? Layak, pantas, saleh, relevan ya. Baru dia pantas masuk ke al-majlis al-a'la, yang di situ pimpinannya adalah Rasulullah SAW sendiri. Ya. Kemudian para wali-wali, pewaris-waris Rasulullah SAW. Min majalisil awliya baina yadayh, di antara majlis para aulia di hadapan Allah SWT, yunajihi kifaha, ya, dia langsung bermunajat kepada Allah, ya, yalij majalisahu samaha, ya, dia masuk ke majlis-majlis. Jadi ada istilahnya majlis Allah, ya ini dia hadratullah itu. Jadi ketika ada orang nanya hadratullah emang ada? Lah ada. Hadratullah itu ya kehadiran rohani seseorang di hadapan Zatullah al-Ahad. Nah, di saat itu dia nggak menatap yang lain lagi. Ya. Kalau hadrah al-Muhammadiyah, majlis rohaninya Rasulullah SAW, dia menyaksikan Nabi Muhammad SAW. Kalau hadratul walayah, dia menyaksikan rohani para nabi dan rohani para wali. Itu bedanya. Beda, bisa bedain? Hadratullah, hadrah al-ahadiyah, hanya disaksikan Allah. Kalau hadrah al-Muhammadiyah, dia menyaksikan Nabi Muhammad. Yang lain banyak hadir, tapi yang disaksikan Nabimu. Kalau hadratul awliya walayah, dia menyaksikan para nabi-nabi dan para awliya. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fayarji' min man indahu, ya, atau min indihi ma'al fana'il akbar. Dan dia kembali dari sisi Allah dengan membawa rasa fana al-akbar. Ya, menghancurkan diri sehancur-hancur ya di hadapan Allah, yang disebut fana al-akbar. Itulah fayakumu bihi, dengan kefanaan itulah mereka menunaikan kewajiban berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fana'ul akbar. Ya, al-fana'ul akbar itulah permulaan takbir Allahu akbar. Jadi puncaknya aulia itu awal takbir. Puncaknya aulia. Jadi kalau ada wali belum sholat-sholat, berarti masih ada lagi di atas itu mungkin. Dia lagi proses lagi ke atasnya, wallahu alam. Atau emang dia bukan wali Allah gitu. Dia wali setan. Ciri-ciri wali setan mengingkari syariat.
Kalau wali Allah, dia diam aja, ya. Atau dia bikin tarbiyah seperti Kudaib Alban. Orang sholat dia main-main aja depan masjid. Malah dia buang air kecil depan masjid, nggak istinja. Imamnya nonton. Imam mau masuk masjid nonton. Akhirnya si imam mulai ditakbir sampai Assalamualaikum, yang dipikirkan cuma Kudaib Alban, orang sesat. Wali sesat. Jadi Allahu Akbar itu sebenarnya di hatinya Kudaib Akbar. Subhana Rabbiyal Kudaib Akbar. Begitu terus sampai dia selesai Assalamualaikum Kudaib gitu ya. Apa buktinya? Selesai Assalamualaikum dia langsung berdiri dan dia kemudian panggil Kudaib ta'al, ya. Langsung disidang depan orang, ternyata dia hakim agung. Apa pertanyaan Kudaib kepada dia setelah dia dikasih, dicecar? Kamu gak sholat, kamu gak istinja, kita sholat, kamu kok gak sholat? Semua dicecar. Pertanyaan orang syariat biasa begitu. Apa jawaban Kudaib? Ya Qadi, ya ayyuhal Qadi, wahai Tuan Qadi, hal ta'lam kulla ilmin lah. Apakah kamu tahu semua ilmu Allah? Tidak. Betul kamu tidak tahu semua Allah? Ya, saya nggak tahu. Separuh dari ilmu Allah yang kamu tahu ada di padaku. Langsung diam tuh Qadi. Barulah dia buka apa rahasia kenapa dia begini. Dia lagi ngasih pelajaran si Qadi. Ini kan terjadi juga di Imam Ghazali dulu. Ya. Lagi pusing bahas bab haid. Bab haid itu kan laki-laki gak pernah haid. Jadi walaupun mas-mas ini cerita bab fikih, bab haid, bahsul masail 20 jam. Tidak berhenti-berhenti, gak akan paham ente. Selesainya di ibu-ibu ini. Walaupun pakai kitab tebal-tebal. Itu takbir, sholat dia bawa. Dalam sholat itu dia membayangkan warna darah begini. Di belakang ada muridnya. Adiknya sendiri, Ahmad Ghazali. Selesai sholat kata muridnya apa? Kata saudaranya. Ra'aitu fi ra'sika damal haid. Saya melihat di kepalamu tadi ada darah najis, darah haid. Kaget dia di situ. Ya. Ternyata orang yang diajar selama ini mengamalkan dia enggak. Nah, kita kan sering bawa masalah ke dalam sholat, tapi jarang bawa sholat ke dalam masalah. Ya. Fayuqalu lihadzal ba'is, ini baru satu paragraf ya, gimana nih Bu ya? Fayaqumu bihi bil ubudiyah muharisatan. Nah ini uslub bahasa lama, nggak dipakai untuk zaman sekarang Bu ya. Fayaqumu bihi bil ubudiyati muharisatan. Udah nggak dipakai uslub ini. Maka dia melaksanakan kehambaannya kepada Allah muharisah. Apa arti muharisah? Penuh rasa cinta. Sekarang orang Arab udah jarang ngomong begini. Ya. Nah, untung kita alhamdulillah diizinkan Allah membaca kitab-kitab lama ini ya. Alhamdulillah Rabbil. Dan pengarang kitab ini dia lebih dari satu bahasa, dia poligot. Dia bahasa Persia. Dia bahasa Atrok. Atrok itu bukan Turki ya, Atrok. Bahasa bahasa orang Uzbek itu apa? Kyrgyzstan apa? Ada nama negara samping itu. Iya, itu. Jadi bahasanya beda lagi tuh. Jadi dia poligot ya orang. Ternyata poligot itu orang yang pintar banyak bahasa. Kalau bisa bahasa Arab itu lebih ajib. Ya. Karena bahasa Arab salah satu bahasa yang derivasi katanya paling oke. Jadi satu kata bisa berubah 9 kali 14 ya. Tambah 14. Betul nggak? Ya. Bahkan masdar itu lebih loh ya dari satu. Masdar itu bisa 6 macam-macam. Ya. Ya lanjut, Iqra. Fa yuqalu li hadzal ba'isi. Fa yuqalu li hadzal ba'isi, maka dikatakan kepada orang yang malang yang bertanya ini, in kunta khuluwan min hadzal ladzi dzakarna, jika kamu belum apa-apa dibanding yang kami sebutkan tadi, wa fi aman anhu, dan masih buta terhadap yang disampaikan tadi. Jadi belum
disiplin, belum dididik, belum tamat kewaliannya gitu ya. Itu maksudnya. Fama dukhuluka fi hadzal bab hatta tukaddirul ma' as-safi. Lalu mengapa engkau masuk ke dalam pembahasan ini sehingga engkau memperkeruh air yang telah bersih, suci. Yang suci. Fa ayyu jaramin a'zam min jarami rajulin yaltaqitu kalam al-awliya harfan thumma yukhlituhu fayusawwighuhu hikayat thumma yarmi biha ila qaumin yatazayyanu bidzalika 'indahum. Faya'ma 'alaihim tariquhum wa yufsidu 'alaihim siyarahum. Maka dosa apa yang paling besar dibandingkan dosanya seseorang yang memungut kalam para wali huruf demi huruf secara harfiah, secara harfiah, kemudian dia mencampur adukannya, lalu mengarang hikayat-hikayat, kemudian dia sampaikan kepada manusia dengan tujuan agar biar keren di hadapan mereka. Faya'ma 'alaihim tariquhum. Sumayar biha ila qaumin yatazanni bidzalika 'indahu ya. Faya'ma 'alaihim tariquhum, sehingga mereka buta terhadap jalan mereka, wa yufsidu 'alaihim syarhum, dan dia merusak perjalanan mereka. Ya, nauzubillah ya. Jadi al-ba'is itu kalau uslub sekarang al-miskin. Fa yuqalu li hadzal miskin. Ya, maka dijawablah kepada penanya yang malang ini. Ya, kalau kamu memang belum pernah disiplin tuh ya dimulai dengan apa? Disuruh ya hayyu qayyum, nggak balik-balik. Ya, maunya ditalkin sama aneh doang, nggak mau ditalkin sama buya lain. Itu bagian nggak disiplin, nggak qawamah. Ya, maunya ngaji cuma sama kita doang, sama buya lain nggak mau ngaji. Berarti ente mau sosok, bukan mau ilmu. Perintah di Qur'annya fa'lam. Maka berilmulah, bukan carilah sosok, bukan. Utlubul ilma, bukan utlubul alima. Cari ilmu, bukan cari sosok orang alim. Tapi tiadalah ilmu itu kecuali ada sosoknya. Nah, kalau ente cari orang alim, ente cari orang yang punya rating, punya popularitas. Atau tua, atau harus bersorban gitu. Kalau itu cari orang alim, utlubul alim, hadisnya begitu. Kan nggak ada hadis utlubul alim. Carilah orang alim, kan nggak ada. Adanya utlubul, berarti mencari ilmu itu ente belajar universal. Hatta agamanya beda sama kita, mazhabnya beda sama kita, utlubul ilma. Carilah ilmu. Walaupun dia beda. Yang dicari itu ilmu. Al-ilm itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah manifestkan kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang ngaku muslim itu hakikatnya belum sempurna keislamannya kalau dia belum berilmu. Nah, ini yang disebut oleh siapa dulu? Abduh. Aku ke Eropa. Apa kata dia? Ra'aitu al-Islam walam ara musliman. Aku ke Eropa, aku lihat ada Islam tapi nggak ada orang Islam. Aku pulang kampung ke Arab, ke Mesir kata dia, aku lihat banyak orang Islam tapi nggak ada Islamnya. Nah, ini bukan berarti dia memurtadkan, mengkafirkan orang kampung dia, bukan. Dia sedang sedang malang sekali lah ya. Masaku ini kira-kira begitu ya. Lalu apa kata dia? Fama dukhuluka fi hadzal bab hatta taqdural ma'us safi, hatta tukaddiral ma'as safi. Ya. Masuknya kamu ke bab ini tanpa tata cara yang tadi. Hanya mengeruhkan air yang sudah bening ya. Lalu adakah dosa yang lebih besar dari dosa seseorang yang menyitir ya kalam-kalam aulia secara harfiah, lalu dia campur-campur, lalu dia ya kasih bumbu-bumbu hikayat, yusawwighuhu hikayat, itu maksudnya dikasih bumbu-bumbu hikayat. Kalau ngaji ma'rifat tuh hikayat kurang. Hikayat tuh cukup di awal, di tengah sama di akhir, atau sekali aja, nggak usah banyak-banyak.
ini majelis pengajian kok isinya hikayat, wal qasas, cerita. Itu enggak masuk, itu bukan uslub kita. Ya. Uslub kita bukan banyak-banyak kisah. Ya. So, ya, syekh aneh, kiai aneh, injit aneh, enggak usah begitu. Kita enggak perlu cerita begitu. Ya. La nahtaj ila dzalik, ya. Kalau cerita yang paling oke, itu cerita Nabi, maksum. Dan cerita para aulia. Tapi yang diceritakan jangan kemudian sibuk dicerita itu. Cerita itu hanya lil ibrah. Lil ibrah bukan dia intinya. Intinya di ilmunya. Ya, hari ini sepertinya ngaji Ahlus Sunnah itu ngaji hikayat. Ngaji tasawuf itu ngaji kisah-kisah. Bukan. Ngaji tasawuf itu ya seperti Bu Yaldo ngaji malam-malam itu. Itu ngaji tasawuf tuh. Serius itu. Mana berkisah. Coba yang sampai jam 3 ngaji, beliau itu berkisah nggak? Nggak ada berkisah-kisah, bercerita tentang ngarang-ngarang hikayat itu nggak ada. Nyocok-nyocokin manjid aneh, kakek aneh, datuk aneh, nggak ada dia. Mursyid aneh, nggak ada dia. Nggak perlu cerita begitu. Kecuali berkaitan dengan kaidah yang dia sedang bicarakan. Ya. Misalnya tentang Sirrul Qadar. Kan ada satu pembahasan di kitab Ja'far Al-Qattani itu ya. Sirrul Qadar. Sirnya takdir, bahwa takdir itu kehendak Allah. Terus ada pertanyaan, apakah ada wali yang berbuat dosa? Nah, baru dia kisahkan, qala Junaid ditanya sama orang. Tapi nggak usah banyak-banyak, seperlunya aja. Tsumma yarmi biha, ya, habis dia comot-comot kalam sedikit dari kitab, yarmi biha, dia jadi bahan ceramah, ya, ila qaumin yatazayyanu biha, biar keren kelihatannya, ya. Kalau begitu akhirnya apa yang terjadi? Jalan ini menjadi tidak terang bagi mereka, bahkan merusak, ya. Nah, kita berlindung kepada Allah, itu sebabnya sampai saat ini kita selalu berbenah, ya. Kita tetap ada suluknya, ada itikafnya, ada maulidnya, itu cara kita berbenah. Dan sampai hari ini kita masih silaturahim dengan guru-guru ulama, bahkan mursyid kita masih hidup, ya. Jadi kita masih jaga itu. Kalau kita keliru, mereka yang tegur kita, ya. Tidak ada para abuya ini yang maksum, tapi mentang-mentang dia maksum terus ente kemudian nggak hormat, ya, nggak benar juga. Itu beda, ya. Meyakini seseorang tidak maksum itu bab akidah. Menghormati dia itu bab adab, itu bedanya. Ya. Fahadzal ba'is, lanjut. Fahadzal ba'is la huwa 'alimun bit-thariq. Maka orang yang malang ini dia tidaklah tahu dengan thariqah. Tukang kisah. Tukang apa? Tukang dongeng tasawuf. Tukang dongeng tasawuf ini, ya. Dia tidaklah tahu dengan ilmu thariqah dan tidak tahu juga dengan tempat-tempat dalam thariqah. Bil makamin. Bil makamin. Kandungan. Oh, kandungan yang ada dalam thariqah itu. Wala bimuntahal qaumi wa manaziluhum, dan juga dia tidak tahu ujung dari thariqah itu dan tahapan-tahapannya. Man syughluhu binafsi, dia hanyalah orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Min syughlihi, karena dia. Min syughlihi binafsi, karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Wan khida'ihi laha, dan menipu. Dia tertipu. Wa isghaihi ilaiha, dan membuat-buat gitu. Iya, memoles-moles. Wa sitruhu dzalika an khalqihi, dan dia menutup itu semua dari makhluknya Allah. Fahuwa abadan fil i'tidhar wat tazayyun wal qasdi, maka dia selama-lamanya berada dalam i'tidhar, selalu mencari alasan dan biar keren, tazayyun wal qasdi, dan tujuan-tujuan duniawinya. Nah, qasdu itu ya ada motif, ada motivasi tersembunyi. Lima ya'lamu annahu yaksibu bidzalika jahan 'indal khalqi, karena dia tahu bahwa dengan itu dia akan mendapatkan posisi di sisi makhluk. Nauzubillah. Jadi orang-orang begini, setan nyaman jadi wali. Dia hanya ingin apa? Ingin dapat jah, kemuliaan di sisi makhluk. Ini yang dilawan oleh Malamatiyah. Malamatiyah itu justru senang kalau dihujat orang. Justru senang kalau ada muridnya nggak percaya sama dia. Alhamdulillah, ya, gitu. Seperti Qutb Al-Ban senang ketika seorang qadhi
benci sama dia senang. Dia nggak sibuk membangun performan, dia bangun rating, nggak sibuk klarifikasi, nggak usah dia. Dia justru senang ketika ada orang menghina dia. Nah, bagi orang yang suka dipuji, ini kita kasih tahu, Anda yang suka dipuji, antum yang suka dipuji, disuka di like statusnya, bersyukur kalau ada orang yang mencaci, bersyukur jika ada orang yang mengkritik. Itu kontrol balancing untuk kita. Dia akan mengimbangin kembali. Yang tadinya haus pujian dihantam dengan cacian. Hati-hati. Jadi bersyukur kalau ada orang nyinggung hati kita itu. Karena selama ini kita dibikin senang terus. Padahal pembukaan Hizb Bahar apa? Wa idzib tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan ingatlah, ya, ketika senantiasa selalu orang beriman itu ditempa dan zulzilu. Apa arti zulzilu? Digoncang dengan cacian, makian. Nah, hati-hati. Digoncang dengan perasaan nggak nyaman. Itu tanda jalannya insya Allah sahih. Ya, jadi nggak ada namanya perjalanan ini adem-adem aja, nggak ada. Mesti ada. Ya lagi tenang-tenang, lagi asik-asik, gitu. Begitu Bang Dik. Mesti ada begitu Bang Dik. Ya. Rasulullah SAW itu tinggal pilih kan, jalan enak sama jalan nggak enak. Jalan enak ditawarin sama kafir Quraisy, diterima nggak? Nabi pilih jalan mana? Jalan nggak enak, tapi hati orang bersih. Beliau itu yang disebut ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau menginginkan kebaikan itu bukan untuk dirinya. Nah, ini yang dikatakan di Quran, salah satu sifat Rasulullah, da'iyan ilallahi bi'idnih. Salah satu karakter yang Allah sematkan pada Nabi Muhammad SAW, dia mengajak orang kepada Allah, bukan ke dirinya. Jadi lupakan popularitas, ya. Ini yang sudah dapat ijazah ya dari Buya. Jangan lagi berpikir ente viewernya banyak, muridnya banyak, udah lupain itu. Kita cuma tugas. Ya, tugas apa? Da'iyan ilallah bi'idnih. Tugas kita ngajak orang ke Allah, bukan ngajak orang ke kita, gitu. Nah, Rasulullah dituduh apa? Gila nggak? Dituduh apa lagi? Gila mah belakangan. Pertama penyihir dulu, disihir penyihir, bikin-bikin, ya penyair, lama-lama majnun. Ya nggak cukup. Masa orang majnun bisa selapi itu ngomongnya? Disitu dolalin mubin. Itu paling parah. Dituduh sesat. Pewaris Nabi SAW pasti mengalami itu. Nggak ada yang nggak. Jadi kalau ente kemudian ya saya pengennya ngaji yang tenang-tenang aja, ya udah, bukan di sini tempat ente. Ya. Tantangan buka kajian-kajian yang begini, ente dituduh sesat. Ya. Justru beliau ini sedang hantam orang yang menjadikan tasawuf bahan dongengan. Tapi ente nanti kan bakal dituduh pendongeng. Nah, gimana? Siap-siap aja. Udah ada belum tuduhan ente pendongeng? Udah ada belum? Sudah ada kayaknya. Ya. Coba cek dulu ntar. Bang Do tanya ini apa komentarnya, isinya apa itu? Ada tuh. Tuh kan yang suka baca komentar ketahuan. Oke. Apa kata dia? Fahadha abdu nafsihi, itu abida atau fa'ila atau fa'alam ya? Yani fi'luhu. Abida. Fahadha abida nafsahu. Orang ini dia bukan nyembah Allah. Dia bukan hamba Allah. Boleh dibaca Abdullah, abdu nafsihi, boleh baca abida nafsahu. Ya. Orang ini bukan nyembah Allah, dia nyembah dirinya sendiri. Dia bukan ngajak ma'rifatullah, dia ngajak kenal dirinya sendiri. Famata yatafarraghu li'ubudiyati rabbih.
Terus kapan dia punya waktu ke Allah? Makanya ciri-ciri orang begitu selalu ngomongin, orang-orang dulu mah amalnya bisa, mana mungkin kita, nggak mungkin gitu. Selalu ngomong gitu kan? Kita nggak bakal, iya. Tapi kan ada jalannya, Ngikutin orang dulu nggak sanggup kita. Sama orang nggak usah, sama guru kita aja nggak bisa. Tapi bukan itu dijadikan untuk mematahkan semangat orang. Wah kalau ngaji hikam mah ente harus begini begitu, nggak ada Bu ya. Itu Dr. Falah awal ngaji hikam diajakin temannya. Lu kalau ngaji hikam 15 menit sebelum azan udah di masjid gitu. Akhirnya gimmick begini bikin orang nggak mau ngaji hikam. Coba dibuka di pembukaan hikam ada nggak? Kalau mau ngaji kitab ini Anda harus 12 menit. Kayaknya lebih ngeri hikam daripada Quran kan jadinya. Nah, itu mitos-mitos yang ada di sekeliling kitab-kitab. Ini yang kita coba berantas ya. Jadi kalian beruntung, alhamdulillah diribat guru-gurunya orang sekolahan ya, orang pesantren, orang kampus. Jadi warasnya itu nggak padam ketika bicara makrifat. Justru kewarasannya tambah naik. Ya alhamdulillah Rabbil. Coba awal-awal ribat, yang datang di depan, Masya Allah Bu ya. Ada yang ngirim energi. Gitu. Ada yang lagi menarik. Dalam hati, kan kelihatan di belakang kaca ini kan. Dalam hatiku, aduh dia narik-narik apa lagi lah dia tuh. Awal-awal begitu. Nah, ada yang masuk, bawa cerita, dia melihat ini, pengen denger. Gak apa-apa, awal-awal kita biarin aja. Tapi kita mikir, awal-awal harus ngalah. Insya Allah ke depan ya, kita masukin yang lebih nikmat. Apa itu? Ilmu. Ya. Ilmu ini lebih nikmat. Alhamdulillah Rabbil, lebih nikmat dari zikir. Ya. Karena zikir ente bertarung sama punggung. Betul nggak? Bertarung sama kaki, aduh, kesemutan. Kalau ini kan enggak, mata melek, kesadaran muncul, hati bening, ruhnya melayang. Alhamdulillah Rabbil. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang-orang begini ya enggak, makanya kita sesibuk apapun antum semua jangan tinggalkan sholat witir. Habis sholat witir duduklah sebentar, ya pejam mata, sebut nama Allah di kolbu pelan-pelan, rasain nikmat tuh, nikmat nyebut nama Allah itu. Cobainlah, ya. Nggak bisa ya sebelum tidur, ya nggak bisa ya setelah tidur, nggak bisa kita sholatin nanti. Ya, kalau nggak bangun-bangun kan kita sholatin Bu ya. Kalau nggak sempat bangun dia udah habis subuh ya, zikir pagi sore. Bang Dik, zikir pagi sore Bang Dik, jangan lupa. Istighfar 100. La ilaha illallah 100, sholawat 100, sholawat ala Muhammad aja. Subhanallah bihamdi 100. Sesibuk apapun kerjain ini. Ya, walaupun lagi di mobil, di motor, kerjain ini coba. Nikmat. Hidup kita nikmat. Apa kata Nabi? Yang mengingatku sesaat di pagi hari, Allah cukupkan dia sampai sore hari. Allah berkahi dia sampai sore hari. Berarti dia ini walaupun hidupnya mungkin agak seret dikit rezekinya, tapi insya Allah Allah cukupkan berkahnya ada. Ya, walaupun badannya sakit-sakitan, tapi batinnya sehat. Ya, perasaannya mungkin gundah, tapi batinnya tenang. Otak kita kan nggak bisa tenang, nggak boleh tenang. Kalau tenang berarti ente sudah. Jadi kalau sholat jangan pakai ini, sholat pakai. Jadi kalau ada orang tanya, ini simple, secara khusyuk paling simple, nggak pernah saya sampaikan sebelumnya. Kenapa orang sholat pikirannya macam-macam? Ya ente sholat banyak pikiran, bawa pikiran basic takbirnya dengan pikiran. Sholat itu bukan wilayah pikiran,
sholat itu wilayah batin, kolbu ke dalam. Terus kalau takbir pakai apa? Jangan takbir dulu, niat. Kalau niat pakai apa? Pakai kolbu, bukan pakai lisan. Lisan ini cuma conditioning. Jadi dia pakai kolbu. Kalau niat sudah pakai kolbu, takbirnya sertakan kolbu. Baca Fatihahnya sertakan kolbu. Ruku sujudnya sertakan kolbu. Sampai Assalamualaikum nanti sertakan kolbu pasti. Kalau kolbu dia hanya mau satu yang dia ingat. Allah, nggak mau dia yang lain. Kalau ini dia banyak yang mau diingat. Gampang toh? Teorinya. Ya. Tapi kita mempraktekkan itu bertahun-tahun, mujarab sudah. Nah, tugas ente cuma satu. Berangkat takbirnya dengan apa? Dengan kolbu apa dengan pikiran? Nah, cobalah mulai berangkat dari kolbu. Wa mata yasluhu hadza lillah. Kalau orang nggak merasa sibuk, nggak sempat, ayo diajak suluk, saya sibuk, gitu kan? Ya, diajak khidmat, saya sibuk, diajak ngaji, saya sibuk. Mengaji nggak bisa, ngaji ilmu aja nggak sempat. Gimana beramal? Beramal nggak sempat. Wa mata yasluhu hadza lillah. Lalu orang ini sepantas apa dia, kapan dia pantas untuk hadir di majelisnya Allah. Wa mata yasfu tariquhu ilallah. Kapan jalan dia betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sibuk membangun ya trust building tentang dirinya. Nauzubillah ya. Makanya kita pun nulis di kampus pun ya iseng-iseng aja. Jadi kami sama Buya kalau nulis iseng. Nggak tahu kawan-kawan Buya tuh. Nulis kayak serius bener ya. Pengen cepat-cepat jadi profesor. Dia pengen jadi profesor atau ingin dapat tunjangan profesor, itu beda loh ya. Ramai kan sekarang dosen protes gaji dia, betul kan? Ya, karena dia bukan pengen ngajar. Dia tuh pengen gaji dari ngajar, itu aja bedanya. Itu sombong itu orang dosen-dosen. Saya nggak ridho dosen begitu. Sombong dia. Dia lupa. Guru-guru pesantren dari dulu nggak pernah protes. Gajinya coba tanya guru pesantren berapa gajinya. Nggak ada mereka protes. Nggak ada mereka protes. Jadi gaji berapa diribat? Tuh, kawan-kawan kita para kiai-kiai di kampung, di pesantren-pesantren, nggak ada digaji. Paling gaji 50.000 sebulan. Selebihnya syukron Ustaz, terima kasih. Makanya orang-orang kampung kalau mereka punya kebun ya bawa pisang, bawa sayur. Yang itu cuma sehari udah busuk. Akhirnya kiai ini bagi-bagi lagi, kalau dapat dia bagi ke santrinya. Nggak ada protes tuh kiai. Perhatikan, ini untuk negara kita ya. Orang pesantren dididik zuhud, dididik berdikari, dididik tidak manja dengan bantuan-bantuan, betul nggak? Maka ente coba lihat, jarang pesantren yang buat proposal. Mereka udah nyumbangin apa untuk negara ini? Banyak sekali. Wakil rakyat kita teman-teman pesantren berapa banyak? Yang sekarang jadi profesor, doktor, dulu mereka basic pesantren. Dan mereka nggak ada nuntut apapun. Tapi hari ini muncul ya, saya malu dari universitas yang berkelas lagi. Ya. Kampus-kampus tinggi, Masya Allah. Mulai protes cuma masalah rezeki. Merasa kurang profesional. Itu bukan masalah itu, masalahnya ente nggak bisa mengembangkan diri, masa coba cari duit di kampus. Itu aja masalahnya. Negara yang disalahin, ini kan negara Indonesia kan, negara Konoha. Ya memang begini kita ya. Sekolah, kita berapa tahun sekolah Bu ya? Untuk doktoral kita dari S1, S3 12 tahun. Gaji, jangan ditanya lah gaji begitu. Gak pantas, emang gak pantas. Tapi kita gak mau, ngemis-kemis itu kita gak mau. Ngemis-kemis ke negara, Allah. Demi Allah kita gak mau. Ya ada kita pakai, nggak ada ya sudah, gitu aja. Ada kita syukuri, nggak ada kita nggak juga
angan-angankan. Tulul amal, capek. Ya. Ente coba pikir-pikir tuh, pesantren. Ente kalau touring tuh jangan hanya ke gunung-gunung biasa. Ke wilayah kampung-kampung, ternyata di situ nggak ada sekolah. Yang ada di situ pesantren. Pelosok ya, pelosok Cianjur, Sukabumi tuh. Kita kalau touring, ya Allah, yang nyelamatin orang bisa baca tulis baca tuh kiai-kiai di kampung. Nggak digaji, wallahi. Malu tuh para dosen dokter-dokter yang katanya sekolah di Eropa, di Australia, di Amerika. Ya. Malulah. Ya. Jadi kita, ini yang disebut oleh beliau ya, kita ini mau ngajar ilmu atau mencari benefit dari ilmu. Ya, mau ngajar zikir atau ingin dapat posisi dari zikir. Jadi Bang Dik kalau mau jadi mursyid diribat harus latihan dulu 40 hari nyuciin piring orang, tuh. Nyiapin minum orang. Iya Bang Dik. Itu kata guruku Bang Dik. Itu untuk ngancurin ya, membersihkan ego. Ya. Biar gak senang selalu dilayani. Tapi juga senang itu yang Nabi sebutnya, la yu'minu ahadukum, kamu tidak disebut beriman hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu enggak sempurna imannya sampai kamu memperlakukan saudaramu dengan sesuatu yang kamu suka terhadap dirimu. Ini terjemahan bebasnya. Ya. Dia memperlakukan saudaranya di majelis seperti dia sedang diperlakukan. Seneng nggak disambut orang? Seneng nggak kalau duduk didiamin aja? Gitu. Senang nggak begitu? Nggak senang ente. Ya kalau datang desanya, apa kabar? Walaupun pertanyaannya besok dia nanya itu lagi, dia lupa apa kita. Dari mana Mbak? Namanya siapa? Pesan loh 3 kali datang pasti pertanyaan sama. Tapi minimal dia orang sudah berusaha untuk apa? Akrab gitu. Ya. Nah, cuma kan ente siapnya hanya ngaji, nggak siap suluk, ya, nggak apa-apa, ngaji aja dulu. Nanti ilmunya akan ngarahin dia mau suluk. Nanti setelah ngaji ilmu yang tertulis begini, ada ngaji ilmu yang di atas jam 12, ya, contoh yang sudah dibikin oleh buya-buya kita ya, alhamdulillah. Nah, itu beda lagi. Nanti akan ada murid protes. Aku mah senangnya ilmu-ilmu tazkiyatun nufus aja. Ilmu merawat hati, ya. Itu ilmu-ilmu istilah-istilah itu apa tuh, ghaibul ghuyub, apa tuh di atas tadi, ghaibul wusta ala apa lah ini, majlisul a'la, ini, istilah apa ya? Ada yang nggak suka begini, banyak juga. Tapi guru nggak boleh goyang. Guru itu bukan memuaskan syahwat keilmuan murid. Guru itu dia tugas da'iyan ilallahi biizni. Dia ngajak orang ke Allah, bukan ngikutin selera murid. Ya, semoga tim Hayatul Irsyad dan kawan-kawannya yang sudah dapat amanah mereka siap untuk itu. Amin ya rabbal alamin ya. Dan mohon maaf jika malam ini banyak yang tersinggung ya. Ya, kayaknya sudah mulai banyak yang motong-motong tuh ya. Alhamdulillah ya. Khair, kullu khair. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti tentang hal orang yang wusul ya. Nanti tolong diingatkan Dawami ya, halaman 328 ya. Jadi seharusnya dia kalau mau kasih judul per pertanyaan. Kita tutup dengan baca salawat. Sallallahu Rabbuna alam nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna على النور المبين
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم يا غفار يا غفور يا غفار يا غفور اغفر لنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa guru-guru kami, orang tua kami, semua yang hadir malam ini, semua yang mendengarkan kajian malam ini. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sadari, dosa yang kami tidak sadari, dosa sesuatu yang terbersit di dalam hati dan pikiran kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala akrami khalqika indaka Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Allah, berikan, ya Allah, limpahkan, ya Allah, kasih sayang Kau yang berlimpah ruah kepada Sayyidina Muhammad. Dan izinkan, ya Allah, nur beliau, kasih sayang beliau melimpah jua ke dalam hati kami. Sehingga ya Allah, dengan nur beliaulah kami beribadah kepada Engkau. Dengan nur itu juga kami bermuamalah, berinteraksi dengan alam ciptaan Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub, ya Allah yang maha mengubah hati kami, ubahlah hati kami menjadi tambah kenal kepada Engkau, menjadi tambah nikmat menyebut nama Engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah qaswata qulubina, nashku ilaika qaswata qulubina. Ya Allah, kami mengadu kepada Engkau ya Allah, hati kami sulit diobati, hati kami sulit dididik, hati kami sangat gelap ya Allah, hati kami sangat sulit untuk diberikan ilmu ya Allah. Mohon malam ini dengan keberkahan ilmu yang Engkau buka ya Allah, bil Qur'anil azim, dengan keberkahan Quran, keberkahan salawat kepada Rasulullah SAW, bukalah qalbu kami, iftah qulubana ya Allah, hatta nakuna salihina an nadkhula ila al-hadratil a'la, al-majlisil a'la, sehingga kami layak ya Allah untuk diundang ke majlis al-a'la yang disebut oleh al-Imam al-Hakim at-Tirmidzi, yang disebut Rasulullah raudatun min riyadil jannah, taman-taman surgawi. Allahumma ya Allah, ij'alna wa azwajana wa dhurriyyatina min ahlika, min ahli hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, keluarga kami, keturunan kami, semua yang hadir malam ini, semua yang ngaji, semua yang berguru, bermursyid, ya Allah, jadikan mereka ahlullah, keluarga Allah, kekasih Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrij min qulubina ghillan. Ya Allah, izinkan ya Allah Engkau mengeluarkan setiap penyakit-penyakit kejiwaan dari jiwa kami, penyakit-penyakit batin dari kalbu kami. Ya Allah, keluarkan, buanglah ya Allah semua kegelisahan dalam perasaan dan pikiran kami. Izinkan ya Allah kami merasakan nikmatnya mensyukuri Engkau, nikmatnya sabar menghadapi takdir-takdir Engkau, nikmatnya ya Allah meridai sebagai hamba Engkau. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin abdika wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal kekasih Engkau. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kebaikan, kebahagiaan di akhirat ya Allah, berjumpa dengan Engkau bersama kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina ya Rasulullah, inna mushtaquna ilaik. Ya Sayyidina ya Habiballah, inna muhibbuna ilaik. Allahumma isfa'hu ya Allah li'an yashfa' lana ya Allah. Ya Allah, izinkan ya Allah Sayyidina Muhammad memberi syafaat kepada kami, syafaat al-uzma fid darain birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.